Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nike Ardilla dan Poppy Mercury, dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya dan dari orang-orang terdekat Nike Ardilla maupun Poppy Mercury. Kisah tentang Nike Ardilla dan Poppy Mercury is back. Segmen keempat, cerita pertama kalinya Nike kecil mengikuti berbagai macam lomba hingga mempunyai wadah untuk para penggemarnya. Saat itu tidak ada yang mengira kalau Nike akan menjadi seorang artis yang terkenal dan diidolakan banyak orang. Nike hanya berbakat menyanyi sejak kecil dan bakatnya itu diamati dengan sungguh-sungguh oleh ibunya. Waktu usianya 2 tahun, Nike paling senang mendengarkan musik. Satu kesukaan dari Nike yaitu, jika tengah menangis lalu dipotret oleh ayahnya, Nike langsung diam. Usia 3 tahun, Nike masuk TK. Di situ bakatnya semakin kelihatan. Di sekolahnya, ia menjadi bintang. Setiap hari, ia hafal lagu baru dari sekolah. Dan ditambah satu lagi yang membuat keluarga merasa sangat bahagia adalah Nike membawa hoki atau keberuntungan bagi keluarganya. Sejak Nike lahir, rezeki orang tuanya terus bertambah. Ayahnya merasa sangat bahagia sekali. Saking sayangnya, Nike sejak kecil sampai remaja tidurnya selalu bersama kedua orang tuanya. Tentunya di sebuah tempat tidur yang cukup besar untuk ditempati 3 orang. 2 kakaknya tidur di kamar mereka masing-masing. Saat Nike kelas 4 SD, Nike ikut lomba fashion. Saat itu Nike menjadi pemenang kelima. Itu merupakan prestasi pertamanya. Sejak itu kedua orang tuanya selalu mendorong Nike untuk terus berprestasi. Segala jenis lomba pun diikutinya. Kemudian selama SD itu juga, Nike selalu ikut lagu pilihanku di TVRI. Dan beberapa kali Nike menang, namun bukan juara pertama. Saat Nike usia 5 tahun, Nike didaftarkan les menyanyi oleh ibunya di HAPMI Kotia Bandung. Nike juga jadi sering nyanyi di tempat-tempat hiburan rakyat dan tanpa upah. Saat Nike kelas 6 SD, bakatnya diketahui oleh Ikang Fauzi. Lalu ia dibawa beberapa hari untuk ikut nyanyi di Lok Sumawe Aceh. Lalu dilanjut ke berbagai kota di Sumatera. Kebetulan yang waktu itu sedang musim liburan sekolah. Kemudian Nike kenal dengan Denny Sabri, yaitu seorang pemandu bakat asal Bandung. Nike dibawa untuk ikut show ke Lampung, Tanjung Karang, Palembang, Padang, dan kota lainnya di Sumatera. Itu merupakan show keduanya bagi Nike. Saat itu Nike semakin dewasa dan semakin matang dalam meniti karirnya. Umur 11 tahun, Nike mengisi formulir lomba nyanyi Selecta Pop yang diselenggarakan oleh Radio Ganesha. Formulir yang bernomor 164 itu ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1986. Nama yang tertera pada formulir itu adalah Nike Faradilla. Memang, Nike beberapa kali mengganti namanya setelah aktif menyanyi, mulai dari nama aslinya Nike Ratnadilla, Nike Faradilla, Nike Astrina, dan yang terakhir Nike Ardilla. Lagu yang dipilih Nike yaitu lagu Cinta milik Titik Puspa.
Saya ingat waktu itu ekspresi Nike setelah namanya tercantum dalam daftar peserta yang masuk final. Sambil meloncat-loncat, Nike berteriak-teriak kepada ibunya yang mengantarnya waktu itu. "Mi, Eneng masuk." Ya, kalimat itu diteriakannya berulang kali. Tutur Demas Korampis, Direktur Radio Ganesha Kota Bandung. Itu adalah usaha Nike yang ketiga kalinya untuk mengikuti lomba. Ia harus bersaing dengan Meliana Guslau atau Meli Guslau, sahabat karibnya. Pada waktu lomba menyanyi yang diadakan oleh HAPMI, Meliana berada di tempat kedua. Dalam lomba yang diadakan oleh Radio Ganesha, keadaan justru berbalik. Meliana mengalahkan Nike 4 tahun kemudian, kala Nike sudah merasakan sukses yang lama diimpikannya. Saat itu hubungan Radio Ganesha dan Nike Ardila berubah menjadi unik. Nike bukan lagi penyanyi bau kencur yang mencari celah-celah sukses lewat radio, tetapi sebaliknya, Nike lah yang membesarkan nama Radio Ganesha. Sukses Nike mendorong Radio Ganesha untuk mengadakan lomba nyanyi Nike Ardila. Sebanyak 1021 peserta bersaing untuk memperebutkan trofi penghargaan dengan membawakan lagu Nike Ardila seperti Bintang Kehidupan dan Seberkas Sinar. Bayangkan betapa populernya Radio Ganesha karena berhasil mengadakan lomba sebesar itu. Demas Korampis bahkan menyebut lomba yang diadakannya itu layak masuk Guinness Book of Record, suatu hal yang mungkin tidak bakal diraih kalau penyanyi yang ditiru oleh 1021 orang itu bukan Nike Ardila. Melihat antusiasme peserta, kami merasa perlu untuk membuat wadah bagi penggemar Nike Ardila. Tidak lama kemudian, terbentuklah Nike Ardila Fans Club atau yang disingkat dengan NAFC. Cerita Demas Korampis. Semula gagasan membentuk fans club bagi penggemar Nike Ardila dianggap masih terlalu pagi untuk memperoleh penghargaan sebesar itu. Memang, kala itu Nike baru mengeluarkan 2 album. Ternyata Nike mempunyai karisma yang tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap, wadah yang dibentuk oleh Radio Ganesha diserbu pendengar. Nike Ardila Fans Club tidak kalah pamornya dengan Bimbo Fans Club dan Ebit GAD Fans Club yang lebih dulu dibentuk oleh Radio Ganesha. Para penggemar kami beri kesempatan untuk membawakan acara yang berkaitan dengan Nike Ardila di radio kami. Mereka memutar lagu-lagu Nike, wawancara Nike, dan menyalurkan keinginan untuk bertemu langsung dengan Nike. Tutur Demas Korampis dengan nada suara berapi-api. Segmen kelima, cerita asal-usul Nike dapat nama Nike Ardila. Nike Ardila terlahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Seperti kebanyakan artis, Nike pun punya nama beken alias nama panggung, yaitu Nike Ardila. Bagaimana Nike Ardila mendapat nama sebeken itu? Di usia 6 tahun, ibunda Nike memboyong guru vokal privat buat Nike. Di saat Nike berusia sekitar 8 tahun, oleh ibunya dimasukkan ke HAPMI yang diasuh oleh Jajat Paramor. Di HAPMI, Nike seangkatan dengan Inka Kristi. Di sini, Nike digembleng jadi penyanyi. Buat membentuk keberanian, Nike disuruh ngamen di toko-toko. Di kelas 5 SD, Nike sudah merasakan serunya diadu dengan teman sebayanya dalam berbagai festival pop singers di Bandung. Bahkan Nike pun sempat diadu di tingkat nasional dalam ajang lagu pilihanku. Bagusnya, Nike selalu mendapat nomor di arena lomba itu. Puncaknya, pada tahun 1987, Nike jadi juara 1 golongan teruna Festival Musik 3 Warna di Bandung. Di perkumpulan itu, ia bertemu dengan Dedi Kantong, guru menyanyinya, dan Denny Sabri, manajernya.
Oleh Denny, Nike dimasukkan dalam trio yang diberi nama The Dennies. Mereka pernah bernyanyi hingga ke Aceh. Denny Sabri juga yang pertama kali mengangkat Nicky Astria dan Mel Sandi ke pentas musik rock sebelum digarap oleh orang lain. Denny Sabri juga yang mengantarkannya ke Dedi Dores. Sebelum namanya melambung, Nike pernah ikutan berbagai proyek rekaman, salah satunya album Bandung Rock Power. Di situ Nike memainkan satu lagu. Waktu itu ia masih memakai nama Nike Astrina, bukan Nike Ardila. Nama Astrina dipakai karena Nike adalah penggemar Nicky Astria. Namun karena nama ini tidak membawa hoki, segera saja dirubah menjadi Nike Ardila. Nama itu diberikan oleh Denny Sabri, entah kebetulan atau tidak. Di Ciamis itu ada bukit yang namanya Ardilaya. Nama Ardila itu dipilih dengan maksud agar karirnya terus menanjak, mencapai puncak, setinggi Gunung Ardilaya. Gunung Ardilaya ini juga sangat disegani penduduk Ciamis, karena di atas puncak gunung itu terletak makam keramat yang amat dihormati. Nama baru inilah yang kemudian membawanya ke puncak karir. Di tangan Dedi Dores, Nike mulai tercatat sebagai lady rocker berpengaruh. Debut albumnya Seberkas Sinar kurang meledak. Namun lewat album keduanya yaitu album Bintang Kehidupan yang laku keras 400.000 keping, ia merebut BASF Award pada tahun 1990 untuk album pop rock terlaris. Kemudian pada tahun 1991 dan tahun 1993 meraih lagi penghargaan itu lewat album Nyalakan Api dan album Biarlah Aku Mengalah. Dalam waktu singkat, Nike jadi idola baru. Titian perjuangan karirnya di pentas musik slow rock dibuka dengan mempopulerkan nama Nike Astrina, nama temuan Denny Sabri yang bernilai historis karena penanganan karir Nike dilakukannya saat Denny Sabri gencar mempromosikan penyanyi Nicky Astria. Namun sang bintang kehidupan Nike mulai bersinar setelah berganti nama menjadi Nike Ardila. Tidak banyak orang yang tahu sebenarnya nama seindah Nike Ardila itu terinspirasi dari Ardilaya, nama bentangan sebuah bukit yang melatari desa Imbanegara Ciamis. Nama itu diberikan oleh Denny Sabri, entah sebuah kebetulan atau tidak. Di Ciamis sendiri terdapat sebuah bukit yang bernama Ardilaya. Saya temukan nama Nike Ardila itu, dan Dedi Dores pun setuju untuk mengusulkan nama Nike Ardila ke produser rekaman menjelang peluncuran album pertama Eneng, Sapaan Akrab Nike. Semoga rangkuman dari cerita ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.